Oke, kemudian kita masuk lagi ya ke materi pelajaran di mana kali ini kita akan menggunakan AutoCAD struktur detailing. Yang pertama, kita akan mempelajari untuk bidang baja dulu. Yang harus Anda kenali itu adalah setelah Anda di materi yang pertama kemarin, kita sudah membuat DWT, kemudian kita akan panggil, ini saya gerakkan ya mouse-nya. Nah, ini yang di bawah ini tampilannya masih tampilan standarnya AutoCAD detailing luar, jadi karena satuannya adalah ini. Jadi kalau kita melihat unitnya itu masih arsitektur. Jadi karena kita sudah membuat file DWT-nya, jadi kita akan melakukan new DWT yang kemarin atau sebelumnya itu kita buka dulu ya. Jadi seperti ini, kemudian open. Setelah membuka seperti itu, sebenarnya kita bisa melihat ukuran kertas, driving limit dan sebagainya. Seperti ini, kita enter, ini 1000 mili ya. Jadi kan satuannya adalah satuan mili. Jadi kalau Anda jadikan satuan senti berarti Anda bagi ya nanti. 1 senti kan 10 mili. Kemudian yang pertama, misalnya Anda mau membuat, jadi yang pertama itu ini UCS-nya, tapi Anda bisa juga membuat format ya. Jadi misalnya untuk menambahkan layer ya, ini kita tandai sendiri ya nggak apa-apa. Jadi misalnya kita membuat layer layer yang kita akan buat itu namanya as. Nah, lalu asnya kita beri warna kuning, kemudian jenis continue-nya, nah, dan oke, kemudian defaultnya ya, dan seterusnya. Itu kalau sudah kita mau menggunakan layer tadi itu kita klik di sini, jadi kita gunakan misalnya. Kemudian format kita membuat sebuah font style, kita geser di sini. Kemudian yang pertama kita akan membuat point, single point. Nah, kita tempatkan 0,0,0 itu artinya X, Y, Z nya semua 0 ya. Kemudian view ya, kita bisa langsung gini ya. Setelah itu kita yakin di sini ada poin ya. Kemudian draw line, jadi 0,0,0, enter. Kemudian tekanlah F8. Jadi misalnya kita membuat ke arah mana, itu kita buat 100 ya. Coba kita bayangkan 100. Jadi kalau kita enter, jadi kita view, zoom, extend. Jadi ini, nah ini sekarang view ya, 3D view, ini display UCS nya kita buang. Kemudian berikutnya ya, berikutnya lagi ini kita geser ya, kita geser seperti ini. Kemudian kita membuat sebuah garis lagi line dari sini, kita tarik ke sana 100. Jadi ini ada 2 buah garis. Jadi garis yang pertama, ini garis yang kedua. Kemudian kita simpan ya, kita simpan dulu di D, di materi CAD kita namakan baja detailing 1 ya, seperti ini. Kita klik yes. Kemudian di sini ini akan kita tempatkan profilnya. Jadi ini artinya saya akan mengajak Anda untuk membayangkan sebenarnya ukuran yang dia pakai itu seberapa besar.
Jadi Anda bisa mengambil style, kemudian profil. Profil ini jenisnya. Itu pemasangannya itu ada banyak ya caranya. Jadi insert by line itu artinya masukkan ke dalam garis ini. Jadi Anda klik di sini. Kemudian insert by line lagi, Anda masukkan lagi di sini. Kemudian enter. Kalau Anda melihat profilnya lebih detail lagi, itu di bagian ini Anda klik. Nah, tentunya sebagai orang yang kuliah di bidang teknik sipil, ya, khususnya sipil ya, teknik sipil konstruksi. Ya, karena teknik sipil itu banyak ya. Jadi ada nanti untuk yang mempelajari gedung, ada yang khusus mempelajari jembatan. Ini khususnya biasanya sipil yang banyak berhubungan dengan pembangunan gedung, jembatan, yang banyak menggunakan kerangka baja. Nah, ini tentang AX, IX, LY, LZ. Ya, ini akan berfungsi sekali nanti di bidang struktur. Tapi karena kita masih untuk mempelajari gambar, jadi ini keterangan. Jadi kalau kita klik di sini, klik lagi, kemudian kalau kita close, kemudian yang berikutnya view. Di view, di visual style itu Anda ambil di sini konseptual. Di ini ada dua, bajanya ada dua. Jadi baja yang pertama, profil yang pertama, ini profil yang kedua. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini supaya Anda tidak jenuh dan tidak membosankan, saya mengajak Anda untuk melakukan koneksi atau sambungan. Jadi di sini koneksi, kita yang pertama akan kita pelajari serpet splash. Jadi misalnya di sini nanti ada pertanyaan select main beam, jadi balok yang pertama itu Anda pilih yang mana. Ini boleh, yang ini juga boleh. Jadi misalnya yang saya pilih ini. Kemudian ada lagi pertanyaan secondary beam. Yang kedua yang saya pilih ini. Kemudian bagaimana saya tahu ini sambungannya seperti apa? Anda klik saja help-nya. Begitu Anda klik help, ya, tentunya Anda memilih yang sesuai di sini. Tadi itu tentang serpet splash. Jadi serpet splash itu sambungan yang bagaimana? Sambungan yang kira-kira seperti ini. Gitu. Jadi bentuknya seperti huruf H atau huruf I besar disambung dengan huruf I besar baloknya. Nah, ini di sini putus. Ini diberikan sambungan ini yang mau saya gerakkan. Ini tidak usah Anda tutup, tidak masalah. Jadi kita minimize saja. Kemudian kalau misalnya Anda setuju ya, itu langsung oke. Kenapa? Karena kalau nanti tidak saya oke, Anda akan menunggu. Nah, untuk menunggu apa sebenarnya materi yang akan saya sampaikan. Jadi ini view, lalu kita orbit dulu, free orbit. Jadi kalau kita free orbit itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini simpan lagi. Kemudian di sini ya, view, zoom, extend. Jadi kalau di sini Anda tadi menggunakan profil itu, terus ini kalau ada lingkarannya. Lingkaran ini fungsinya adalah sebagai berikut. Jadi di sini still, ya pelan-pelan ya. Kemudian tool. Kemudian kalau Anda explode, itu nanti Anda tidak bisa melakukan editing lagi. Artinya membetulkan sambungan itu betul apa salah, atau mungkin pakunya, mur bautnya, profilnya kurang besar. Itu jangan tergesa-gesa di explode. Kalau sudah di-explode, tidak bisa dikembalikan. Tidak ada unexplode. Kemudian jadi bagaimana modify properties. Lalu
misalnya yang ingin Anda ganti itu yang ini yang Anda klik. Begitu Anda klik, dia langsung masuk lagi ke profil tadi. Nah, profil tadi Anda bisa ganti, misalnya ini, ya, kemudian apply, atau oke, kemudian, nah ini udah beda. Jadi kalau kita zoom window, ini udah beda, ya, loh, beda. Jadi sudah berbeda profil yang ini dengan yang ini. Kemudian kalau kita setel lagi, kemudian di tool modify property, jadi ini kalau kita klik, ini Anda dikembalikan lagi ke sini. Jadi di sini ada left, kemudian ada right, kemudian ada planes. Ini kalau kita tambahkan planes di sini, ini ada muncul di sini. Jadi kalau di sini kita klik hold, jadi maksudnya itu jarak-jarak antar paku, antar murbaut. Kemudian di sini hold explode. Nah, ini dijelaskan. Jadi berapa kolom, berapa baris. Hole dia itu maksudnya diameter lubang, ya, hole diameter. Kemudian dia yang dimaksud dia di sini adalah diameter. Kemudian grid itu mutu, ya. Nah, kemudian yang dimaksud di sini adalah tentang murbautnya ini. Kemudian setting. Nah, setting itu muncul ini, ya, auto. Kemudian Anda memilih yang mana. Jadi nanti banyak, ya. Jadi tentunya untuk mempelajari hal ini Anda harus paham dulu, ya, di perkuliahan. Sebenarnya ini kalau ini diserahkan ke drafter yang setingkat SLTA ini kurang cocok, ya. Kalau hanya dia sebagai drafter langsung diinstruksikan seperti apa, karena saya sendiri sebagai pengajar di tingkat SLTA itu tingkat SLTA itu tidak memahami berapa jumlah, lalu ring ini kekuatannya bagaimana cara menghitung, murbaut itu bagaimana cara menghitung, diameter lubang bagaimana cara menghitung. Dia tidak memahami hal seperti karena tidak diajarkan, kecuali yang era sebelumnya di angkatan-angkatan lama mungkin sedikit diajarkan. Tapi ini khususnya sebenarnya untuk rancang bangun di bidang S1, ya, di bidang S1 teknik sipil, ya, khususnya. Kemudian database kalau ada, ya. Nah, ini materi yang pertama dulu. Untuk melakukan perubahan tentunya Anda akan ikuti materi berikutnya setelah saya sampaikan materi yang pertama, ini yang pertama, ya, mungkin yang ketiga ini, ya. Ini yang ketiga. Jadi Anda coba dulu seperti apa yang saya lakukan. Coba perhatikan di atas, ya, saya zoom dulu window. Di atas ini sudah ada, kelihatannya ada tambahan, ya. Jadi view zoom window ini. Nah, ini belum tentu benar. Makanya, nah, ini ternyata salah juga, kan. Nah, kenapa? Nah, inilah yang tadi barusan saya maksud. Bukan berarti kalau kita menggunakan struktur detailing lalu pasti jaminannya benar, itu tidak seperti itu. Jadi Anda harus paham benar tentang pengertian daripada struktur. Ya, kemudian bagaimana untuk melakukan editing lagi? Jadi masuk lagi ke tool, kemudian masuk lagi ke modify property. Ini Anda klik lagi. Kemudian bagian yang tidak perlu di planes tadi, ya, di kosongan gini, kemudian apply, kemudian oke, baru nanti membahas materi yang lain. Kemudian yang berikutnya, kalau Anda masuk ke tool, kemudian Anda explode seperti ini klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, ini view, zoom, extend. Ini Anda tidak akan bisa membetulkan kembali apa yang Anda rancang. Artinya tentang sambungan ini, jadi tidak bisa dikembalikan. Ya, apalagi kalau ini masih bisa dikembalikan karena masih ada undo lagi. Tapi kalau misalnya still, kemudian, ya, still, kemudian
di tool, di explode di sini, ini klik muter, kemudian Anda simpan, terus baru besoknya atau nanti, jangankan besok atau nanti setelah itu Anda panggil kembali, dia tidak mungkin bisa Anda edit lagi karena untuk editingnya udah dibuang. Jadi itulah, jadi di dalam penggunaan ini saya sarankan Anda harus ekstra hati-hati. Jadi pahami dulu struktur baja, konsumsi baja, aturan-aturan baja. Ya. Nah, itulah beberapa hal kenapa ini harus dipakai untuk khususnya untuk jalur S1 ya. Atau minimal D3 teknik sipil ya. Ya, selamat mencoba dulu tentang materi dasar ini.